Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kembali melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, Menparekraf langsung melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga, Pemprov, Pemkot atau Pemkap, dan pelaku usaha sektor pariwisata terkait untuk memastikan bahwa Kepulauan Riau siap membuka kembali perbatasan melalui Safe Travel Corridor yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau pada 21 April 2021. Ada dua zona yang akan disiapkan yaitu Nongsa dan Bintan Lagoy. Dalam rakor tersebut, Menparekraf menilai bahwa Kepulauan Riau telah memenuhi syarat dari segi visibilitasnya, mencakup pintu masuk utama, orbitasi yang hanya 20 km dari Singapura, dengan waktu tempuh 40-60 menit khusus ke Batam dan Bintan. Lalu direct access, terdapat rute langsung yang menghubungkan dari Pelabuhan Feri Singapura menuju Pelabuhan Nongsapura di Batam dan Bandar Bintan Telani di Lagoy, Bintan. Selain itu, Nongsa dan Bintan Lagoy juga memiliki aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang lengkap, dan penerapan protokol CHSE sudah dijalankan dengan ketat dan disiplin. Salah satu pertimbangan kita kenapa kita prioritaskan Kepri, bahwa Kepri mengalami dampak yang sangat luar biasa negatifnya diakibatkan oleh pandemi. Jadi sudah selayaknya kita memberikan prioritas, memberikan perhatian khusus. Jadi dengan penanganan pandemi yang baik, confidence levelnya akan meningkat dan harapan semakin terbuka. Dan kita di Kemenparekraf akan 1000% mendukung Safe Travel Corridor ini, tapi dengan syarat bahwa angka COVID-nya rendah, CHSE-nya ditingkatkan, 3M-nya diperkuat, 3T-nya, testing, tracing, dan treatment-nya diperluas, dan juga vaksinasi yang hari ini kita kick off, kita akan genjot khususnya untuk yang frontliner yang berhadapan dengan publik. Saya juga ingin bahwa travel corridor management ini jangan hanya menguntungkan pengusaha kelas atas, tapi juga masyarakat dan UMKM. Bagaimana paket-paket wisata ini juga mengalir menetes kepada mereka. Untuk wisatawan asing yang nantinya masuk ke dua zona tersebut diharapkan melakukan PCR test terlebih dahulu. Lalu pada saat kedatangan wisatawan, akan melalui proses testing genos. Ia juga menjelaskan bahwa akibat pandemi terjadi penurunan terdalam pada industri akomodasi, makanan dan minuman hingga minus 41,01%. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada 2020 terkontraksi hingga minus 85,6%. Oleh karena itu, Menparekraf juga mendorong Pemprov Kepulauan Riau untuk mempersiapkan paket-paket wisata menarik jelang pembukaan Safe Travel Corridor. Untuk kebijakan pemberian akses bebas visa kunjungan dan visa kunjungan bagi WNA masih dalam proses konsolidasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan pihak Kemenkumham dapat segera memberikan akses tersebut untuk keperluan pilot project Safe Travel Corridor. Kunci keberhasilan dalam program ini adalah vaksinasi. Percepatan vaksinasi untuk pekerja dan penduduk sekitar kawasan Nongsa Batam dan Bintan Lagoy yang dilakukan perdana bisa berjalan dengan baik, sehingga herd immunity penduduk dan pekerja pariwisata di kawasan tersebut dapat terbentuk sebelum tanggal pembukaan Safe Travel Corridor. Turut hadir Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, serta Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf R. Kurleni Ukar, staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Kemenlu Siti Nugra Mauludiah, serta perwakilan dari sejumlah kementerian atau lembaga terkait dan sektor pariwisata. Pembukaan turnamen pramusim Piala Menpora 2021 telah dimulai. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menandai pembukaan dengan penekanan tombol sirine bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Stadion Manahan Solo. Menpora Amali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya Piala Menpora 2021. Setelah 1 tahun tanpa ada kompetisi, masyarakat sepak bola Indonesia akhirnya bisa menyaksikan pertandingan turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pada sambutannya menyampaikan turnamen ini menjadi ujian untuk masa depan sepak bola selanjutnya. Turnamen ini merupakan uji coba untuk melihat kesiapan pihak penyelenggara untuk menggelar pertandingan sepak bola di masa pandemi COVID-19. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru memastikan turnamen ini akan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Jika turnamen ini sukses, ada kemungkinan pemerintah akan memberi lampu hijau agar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 digulirkan kembali. Bisa dilihat oleh teman-teman, kita mempersiapkan apa yang menjadi item yang ada. Pertama, yang kami boleh sampaikan, ini tanda sudah di swab, ya, dan kita sudah melakukan itu. Yang kedua,
Ini ID card ini by name, by ID card, by barcode. Jadi kita bisa lihat apakah ini punya saya betul, bisa di scan nanti. Nah ini untuk kita kedepannya menetapkan satu shift 1% kira-kira kesana ini nanti. Ini ada pengalaman yang berharga kami buat saat sekarang ini, yang tentunya kita akan pakai nanti. Kalau berkaitan dengan pelaksanaan, kita sudah 2 kali pengalaman kemarin di tadi Lembaga, alhamdulillah clear semua. Kita lakukan evaluasi terus kemarin 2 pertandingan yang terdahulu, dan sekarang tadi malam hingga tadi pagi kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan nanti khususnya dalam pertandingan perdana ini. Tentunya sekali lagi kita semua PSSI Pramugara berkomitmen untuk bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah berkaitan protokol kesehatan. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko mendukung penuh implementasi transaksi non-tunai di destinasi kelolaannya. Transaksi cashless menjadi bagian penerapan protokol kesehatan ketat di kawasan wisatanya. Hal ini untuk menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan wisatawan yang berkunjung. PT TWC sangat concern terhadap protokol kesehatan. Dalam hal ini, destinasi sudah mendapat penilaian sertifikat CHSE dari Kemenparekraf. Dinilai terbaik dalam penerapan, bahkan menjadi contoh untuk penerapan protokol kesehatan. Salah satu penerapan protokol ini adalah transaksi pembelian tiket untuk masuk dengan non-tunai. Hal ini telah dilakukan untuk melindungi wisatawan dan juga pekerja. Acara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ini merupakan salah satu kegiatan pengenalan dan penerapan keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS Bank Indonesia yang menyatukan semua aplikasi pembayaran bagi masyarakat. PT TWC sebagai perusahaan BUMN pengelola pariwisata berbasis cagar budaya turut mendukung penerapan QRIS ini. Proses digitalisasi ini telah dilakukan PT TWC sejak 2019 lalu. Selain proses tiket yang sudah non-tunai, PT TWC juga telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang di kawasan Borobudur untuk melakukan transaksi non-tunai. Hal ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia selaku regulator kawasan. Untuk teman-teman di acara angkringan ini kan ada 2 hal. Pertama, kita sekarang sudah meningkatkan protokol kesehatan kita secara ketat dan disiplin. Sudah 3M, 3T, terus kita vaksinasinya lebih terdistribusi, dan sekarang sertifikasi CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, atau kalau kita bilangnya gampang 4K, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah ini satu sisi dengan penurunan nilai COVID-19, pariwisata punya harapan untuk bangkit kembali. Yang kedua adalah adaptasi teknologi dan termasuk juga fintech. Nah, saya dukung penuh inovasi Bank Indonesia mencanangkan 12 juta merchant QRIS di tahun 2021. Ayo tepuk tangan semua. Nah, ini adalah bagian daripada mentransformasi secara global pariwisata kita, yaitu mulai mengadaptasi teknologi, termasuk juga desa-desa wisata. Ini sejalan dengan protokol CHSE yang kita galakkan, yaitu touchless, cashless, dan ini kita tingkatkan ke contactless. Selain itu, upaya PT TWC meningkatkan digitalisasi di setiap proses kerja ini berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya mengatakan bahwa proses digitalisasi ini menebar harapan untuk pemulihan pariwisata Indonesia. Hal ini sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang contactless dan touchless. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal Taufik Ambrozi, QRIS ini menjadi langkah awal dan solusi pemulihan sektor pariwisata yang minim kontak fisik selain vaksinasi. Bank Indonesia Jawa Tengah sendiri telah memasang QRIS di 400 destinasi wisata yang telah beroperasi terbatas, salah satunya Taman Wisata Candi Borobudur. Tim Eljan Media melaporkan.